Shalom Bapak Ibu dan teman-teman, saya punya cerita yang unik tentang salah satu teman orang tua saya. Sebut saja namanya Pak A. Pak A seorang kaya dan dia suka menyumbangkan uangnya. Salah satu tujuan sumbangannya adalah seorang pendeta di gerejanya. Pendeta ini tidak punya pekerjaan tetap. Pak A selalu mendorong pendeta ini supaya dia punya pekerjaan tetap. Tapi si pendeta tetap memutuskan untuk full-time melayani Tuhan dengan mendoakan orang-orang dan membantu orang lain. Sampai sekarang, hidup pendeta ini terpelihara dengan baik. Dari cerita tadi, pertanyaannya adalah, siapakah yang pemenang dan siapakah yang pecundang? Jawabannya, bisa jadi dua-duanya adalah pemenang. Pak A menang karena dia sukses, punya uang banyak, dan bisa membantu orang lain dengan uangnya itu. Sedangkan pendeta juga menang, karena dia menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan, tapi hidupnya tetap terpelihara dengan baik. Pertanyaan yang penting adalah, siapakah yang sudah menang di mata Tuhan? Yang harus kita ingat adalah, kita sebagai umat Tuhan punya satu ciri yang sama. Kita terlahir untuk jadi pemenang. 1 Yohanes 5 ayat 4-5 mengatakan demikian. Siapakah dapat mengalahkan dunia? Hanya orang yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Kita sebagai anak Tuhan yang punya roh Tuhan ada di dunia ini bukan hanya untuk jadi orang yang biasa saja, tapi untuk jadi pemenang. Kita ada di dunia ini bukan untuk menjadi hamba apapun juga yang ada di dunia ini. Anak Tuhan tidak akan pernah menjual hidupnya hanya untuk mendapatkan banyak uang. Anak Tuhan juga tidak akan menjadi ketagihan belanja, karena ia tidak pernah dihambakan oleh materi apapun yang ada di dunia ini. Lalu, apa yang harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan supaya sungguh-sungguh jadi pemenang? Yang pertama adalah melakukan kehendak Tuhan. Jadi, kalau kita sungguh-sungguh percaya pada Tuhan dan kita mewujudkan iman kita melalui perbuatan, apapun kondisi yang kita hadapi, di saat itulah kita menjadi pemenang yang sesungguhnya. Parameter menjadi pemenang bukan memiliki banyak uang atau bisa mencapai cita-cita. Tapi seperti di 1 Yohanes 5 tadi, kita menjadi pemenang apabila kita bisa mengalahkan dunia ini dengan iman kita. Ingat, iman tanpa perbuatan adalah mati. Mari kita baca dari Yakobus 2 ayat 21-26. Lihat saja Abraham nenek moyang kita. Ia diterima baik oleh Allah karena perbuatannya, yaitu pada waktu ia mempersembahkan Ishak anaknya kepada Allah di atas mezbah. Di sini jelaslah bahwa iman harus ditunjukkan dengan perbuatan supaya menjadi sempurna. Itu sesuai dengan ayat Alkitab ini. Abraham percaya kepada Allah, dan karena imannya itu Allah menerimanya sebagai orang yang melakukan kehendak Allah. Itu sebabnya Abraham disebut sahabat Allah. Jelaslah sekarang bahwa orang diterima baik oleh Allah karena apa yang dilakukan oleh orang itu, dan bukan hanya karena imannya saja. Lihat juga pada Rahab, wanita pelacur itu. Ia diterima baik oleh Allah karena perbuatannya, yaitu ketika ia menerima di dalam rumahnya pengintai-pengintai bangsa Israel dan menolong mereka melarikan diri melalui jalan lain. Sebagaimana tubuh tanpa roh adalah tubuh yang mati, begitu juga iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati.
Mendengar dan melaksanakan perintah Tuhan adalah wajib bagi kita yang mengatakan kalau kita percaya pada Tuhan. Kalau kita memuji Tuhan tiap hari, tapi kita tidak mau turun membantu orang lain, padahal sudah disuruh Tuhan, iman kita sama saja iman yang mati. Maka semua ucapan percaya kita adalah sia-sia belaka. Tidak pernah ada kemenangan yang bisa kita dapatkan hanya dengan mengatakan kalau kita percaya pada Tuhan. Percaya dan bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan adalah kunci pertama untuk menjadi pemenang di mata Tuhan. Yang kedua adalah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ini kita bisa baca dari Mazmur 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Bagi anak Tuhan, membaca Alkitab dan merenungkan pesan dari bacaan Alkitab itu adalah cara agar kita bisa semakin mengerti pandangan Tuhan. Ketika kita semakin mengerti pandangan Tuhan, maka hikmat kita sendiri akan tumbuh. Dan pada akhirnya, semua yang kita kerjakan pasti berhasil. Kalau kita tidak pernah merenungkan firman Tuhan, pada akhirnya kita bisa terbawa arus oleh orang-orang dunia yang seringnya berkompromi pada Tuhan tentang dosa. Oleh karena itu, hal ini wajib kita lakukan agar kita tetap di jalan Tuhan dan bisa menjadi pemenang. Mungkin ada yang bertanya, seberapa sering sih kita harus merenungkan firman Tuhan? Jawabannya adalah setiap saat. Kalau di Mazmur 1 tadi bahkan dikatakan kalau kesukaan dari anak Tuhan adalah Taurat Tuhan. Artinya, kita sudah seharusnya menjadikan perenungan firman Tuhan sebagai hobi kita. Yang ketiga adalah berdoa dan bergantung pada Tuhan senantiasa. Mari kita baca sebentar kisah Yerusalem di bawah pemerintahan Raja Hizkia dari 2 Tawarik 32 ayat 17-23. Raja Asyur juga menulis surat
yang menentang Tuhan, Allah yang disembah oleh orang Israel. Begini bunyi surat itu. Dewa-dewa segala bangsa lain tidak dapat melepaskan bangsanya dari kekuasaanku. Begitu juga dewa Hizkia itu tidak dapat melepaskan bangsanya dari kekuasaanku. Utusan-utusan Asyur itu meneriakkan semuanya itu dalam bahasa Ibrani untuk menakut-nakuti dan mematahkan semangat orang-orang Yerusalem yang berada di atas tembok kota, supaya mereka dapat merebut kota itu dengan mudah. Mereka berbicara tentang Allah yang disembah di Yerusalem, sama seperti tentang dewa-dewa bangsa lain, yaitu patung-patung buatan manusia. Maka berdoalah Raja Hizkia dan Nabi Yesaya anak Amos. Mereka berseru, minta pertolongan kepada Allah. Lalu Tuhan mengirim seorang malaikat yang membunuh prajurit-prajurit dan perwira-perwira Asyur itu. Dengan sangat malu, kembalilah Raja Asyur ke negerinya. Pada suatu hari ketika ia sedang di dalam rumah dewanya, beberapa dari anak-anaknya sendiri datang membunuh dia dengan pedang. Banyak orang datang ke Yerusalem membawa persembahan untuk Tuhan dan hadiah-hadiah untuk Hizkia. Sehingga sejak itu ia dihormati oleh segala bangsa. Kita harus ingat, kalau pada akhirnya kemenangan itu adalah hadiah dari Tuhan. Tidak ada kemenangan yang bisa kita raih sebagai manusia dengan kemampuan kita sendiri. Oleh karena itu, seharusnya ketika kita sedang dalam masalah atau sedang dalam pergumulan, hal pertama yang harus kita lakukan adalah berdoa dan menyerahkan segalanya pada Tuhan. Bukannya kita berusaha menyelesaikan masalah kita itu sendiri dulu dengan kemampuan kita, lalu setelah mentok, tidak bisa lagi, baru kita ingat pada Tuhan. Tuhan mau berperang bagi kita yang taat dan selalu ingat pada Tuhan. Beberapa kali saya mengalami masalah dalam pekerjaan yang membingungkan. Dan ada juga saat-saat di mana pekerjaan terasa begitu banyak, sampai rasanya saya ingin menangis. Karena rasanya tidak mungkin semua ini bisa selesai. Pada saat itu, Tuhan meminta saya untuk berdoa dan merenungkan Alkitab. Awalnya saya ragu dan mengeluh. Saya bilang pada Tuhan, Tuhan, waktu saya saja tidak cukup untuk mengerjakan pekerjaan ini. Kalau saya harus berdoa dan merenungkan firman-Mu dulu, bagaimana semua ini bisa selesai, Tuhan? Tapi kemudian, saya berusaha untuk taat. Dan kenyataannya, setiap kali saya taat dan mengutamakan Tuhan, semua pekerjaan dan masalah bisa terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, setiap kali Tuhan meminta waktu saya untuk berdoa atau merenungkan firman Tuhan, saya selalu taat. Karena saya sadar, tidak ada kemenangan yang bisa saya peroleh dengan kemampuan saya sendiri. Lalu mungkin ada dari kita yang berpikir, saya sudah terlalu berdosa. Tentu masa depan saya hanya bisa jadi orang yang kalah, orang yang gagal. Semua sudah berakhir buat saya. Ingat, Tuhan selalu menerima orang yang mau minta ampun dan mau memulai kembali perjalanan bersama Tuhan. Kita bisa ingat kisah Paulus, yang awalnya adalah pembunuh umat Tuhan, tapi kemudian diampuni dan menjadi penginjil yang sangat hebat. Kita juga bisa belajar dari kisah Raja Hizkia selanjutnya, dari 2 Tawarik 32, ayat 24-33.
Sekitar waktu itu Raja Hizkia jatuh sakit. Penyakitnya itu begitu parah sehingga ia hampir meninggal. Ia berdoa, lalu Tuhan memberikan tanda kepadanya bahwa ia akan sembuh. Tetapi karena ia sombong, ia tidak berterima kasih atas kesembuhan yang diberikan Tuhan kepadanya. Oleh karena itu, Tuhan marah kepada Yehuda dan Yerusalem. Tetapi akhirnya Hizkia dan orang-orang Yerusalem merendahkan diri. Maka selama Hizkia masih hidup, hukuman itu tidak dijalankan. Raja Hizkia menjadi sangat kaya dan dihormati semua orang. Ia membuat kamar-kamar untuk menyimpan hartanya, yaitu emas, perak, batu-batu permata, rempah-rempah, perisai, dan barang-barang berharga lainnya. Selain itu, ia mendirikan juga banyak kota. Kekayaan yang diberikan Allah kepadanya berlimpah-limpah. Segala yang dilakukan Hizkia berhasil. Kisah lainnya mengenai Raja Hizkia dan mengenai cintanya kepada Tuhan dicatat di dalam buku Wahyu dari Allah kepada Nabi Yesaya, anak Amos, dan di dalam buku sejarah Raja-Raja Yehuda dan Israel. Raja Hizkia pun sempat menjadi sombong dan dia lupa akan berkat kesembuhan yang Tuhan berikan padanya. Tapi ketika dia mau berbalik dan dia menyadari kalau hidupnya tidak ada apa-apanya kalau bukan karena Tuhan, Tuhan memberikan berkat yang jauh lebih berlimpah padanya. Tidak ada kata terlambat bagi kita yang mau berbalik dan menjadi pemenang bagi Tuhan. Jadi, Bapak, Ibu, dan teman-teman, mari kita melakukan kehendak Tuhan, merenungkan firman Tuhan, berdoa, dan bergantung pada Tuhan senantiasa, supaya kita bisa jadi pemenang. Tuhan berkati.